Halo semua, hari ini sebenarnya adalah siang hari, tapi lampunya saya nyalakan kenapa? Supaya wajah saya terang. Dengan tujuan, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada alasannya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti ada alasannya. Nah, kalau wajah saya terlihat terang, harapan saya tentu, saya punya alasan yaitu, kalau kamu melihat wajah saya yang terang, hatimu yang lagi sedih juga ikut terang, karena memandang sesuatu yang terang. Nah, harapanku, untuk kamu yang sedihnya luar biasa, tetap ada cahaya di dalam kegelapanmu. Nah, oke. Sekarang kita sama-sama belajar dan akan membicarakan sesuatu yang entah ini saya mulai dari mana. Saya sebenarnya mau bingung mau ngomong mulainya dari mana, tapi akan saya jelaskan sebisa saya dengan harapan semoga kalian yang mendengar suara saya ini, yang melihat wajah saya yang terang karena sinar lampu ini, bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Begini, pernah enggak kamu melihat kawan kamu itu punya cita-cita yang tinggi, terus diceritakan ke orang, atau mungkin kamu sendiri deh pernah mengalami, wah saya punya cita-cita bikin rumah lah, atau beli inilah, beli itulah, tapi kawan kamu menyanggahnya dengan seperti ini, seakan-akan mengejek kamu, bagaimana kamu bisa, kamu ini siapa, kamu ini orang kecil, kamu ini pokoknya bla bla yang intinya merendahkan diri kamu. Pernah nggak yang seperti itu? Nah, saya pernah membaca sebuah buku motivasi. Penulisnya siapa saya lupa, tapi yang jelas saya membaca ya. Dari situ dituliskan begini. Kamu jangan menceritakan apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan itu kepada orang gagal. Katanya sih seperti itu. Di sini kita belajar loh ya, saya sama-sama belajar. Di sini saya hanya menyampaikan dan tentu saya juga belajar, kamu juga belajar. Sekali lagi kembali ke topik tadi, buku yang pernah saya baca tentang motivasi hebat tadi ya. Kamu jangan pernah cerita cita-citamu, impianmu yang besar kepada orang yang kecil, orang yang gagal. Ceritalah tentang impianmu kepada orang yang sudah berhasil, katanya seperti itu. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Di situ dicontohkan ya dalam buku itu dicontohkan seperti ini. Kalau kamu punya cita-cita pengen rumah harga 500 juta. Katanya sih seperti itu. Terus kamu cerita kepada orang yang belum pernah punya rumah seharga 500 juta. Cita-citamu akan ditertawakan. Karena keadaanmu mungkin yang saat ini masih down. Masih minim. Kamu akan ditertawakan kalau kamu cerita kepada orang yang belum pernah memiliki rumah 500 juta. Karena cita-citamu bagi orang ini sangat tinggi. Cita-citamu bagi orang ini tentu saja terlalu tinggi. Tetapi reaksinya lain jika kamu cerita kepada orang yang pernah memiliki rumah seharga 500 juta. Misal, kamu cerita, Bang atau Kak, saya pengen punya rumah 500 juta seperti punya kakak. Nah, orang itu reaksinya lain. Dia tidak akan menghina kamu. Wah, siapa kamu nggak mungkin. Jarang sekali seperti itu. Biasanya kalau orang itu sudah pernah mendapatkan, dia akan bilang, ya sabar, yang penting terus berusaha, tidak ada yang tidak mungkin, kamu pasti bisa. Seperti itu. Itu motivasi hebat, penulisnya saya lupa siapa. Diceritakan seperti itu. Nah, makanya, coba deh kamu punya cita-cita yang sekiranya itu tinggi lah. Terus kamu cerita kepada orang yang sekiranya itu belum pernah menduduki posisi di mana kamu pernah cerita itu. Kamu pasti diejek deh. Kamu pasti dikata-katain deh. Wah, intinya kata-kata itu membuat kamu sakit hati. Intinya kata-kata itu membuat lemah kamu semangat. Intinya seperti itu. Bukan motivasi yang kamu dapatkan. Mungkin mereka akan berkata mimpi setinggi langit. Terus kamu menghayal, kamu halu dan sebagainya. Kamu pasti deh akan mendapatkan kata-kata seperti itu. Tapi lain cerita kalau kamu bercerita kepada orang yang sudah mendapatkan apa yang kamu cita-citakan. Dia akan lain reaksi, bahkan kadang kata-katanya akan membuat kamu semangat. Seperti itu. Jadi, kalau kamu nggak mau sakit hati, kalau kamu nggak mau hatimu tersakiti, karena sebuah kata-kata yang negatif buat kamu, karena mungkin cita-citamu terlalu besar, ya jangan cerita kepada orang yang belum pernah mengalaminya, karena itu akan kata-kata negatif yang kamu dapatkan. Karena ingat, sebuah kata kadang bisa mengubah kehidupan orang lain. Kamu harus percaya, sebuah kata itu terkadang bisa mengubah kehidupan orang lain. Kalau kita bicara masalah mimpi dan kenyataan, kalau mimpi ini kan gratis, kita nggak bayar. Masalah itu nanti jadi kenyataan atau enggak, yang penting kita punya mimpi, tetapi
tidak mimpi dalam tidur. Mimpi dalam keadaan sadar. Itu kamu juga harus membedakan. Nah, bukankah mimpi itu gratis? Dan bukankah kamu berhak punya mimpi apapun? Terserah kamu. Saya belajar ke kamu. Kita sama-sama belajar. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Keep your happiness. Keep your smile. Jangan ada hati yang tersakiti karena air mata kami akan jatuh saat hatimu tersakiti. Bye-bye.